Halo Literatus. Semoga kalian selalu sehat dan waras selalu. Sebelum lanjut, ayo dukung channel ini. Akhirnya Jessica bebas dari penjara. Terpidana kasus kopi sianida Jessica Wongso telah dinyatakan bebas bersyarat oleh Lembaga Permasyarakatan. Jessica mendapat remisi kemerdekaan yakni 58 bulan 30 hari. Untuk diketahui, remisi adalah pengurangan masa penahanan terhadap seorang terpidana. Adapun syarat mendapatkan remisi bagi narapidana. Pertama, berkelakuan baik, yaitu tidak sedang mendapatkan hukuman disiplin dan mendapatkan predikat baik dalam kegiatan pembinaan lapas. Kedua, telah menjalani masa pidana selama 6 bulan. Remisi memiliki beberapa bentuk, yaitu remisi umum seperti remisi Hari Kemerdekaan, sebagaimana didapatkan Jessica. Remisi khusus seperti remisi Hari Besar Keagamaan, dan remisi kemanusiaan. Terkait remisi yang didapatkan Jessica, yakni mendapatkan bebas bersyarat, maka syarat-syaratnya sebagai berikut. Pertama, berkelakuan baik. Kedua, aktif mengikuti program pembinaan. Ketiga, telah menunjukkan penurunan tingkat risiko. Keempat, telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 dari lamanya hukuman penjara yang diterima. Remisi yang didapatkan Jessica, yang notabene sangat ajaib yaitu 58 bulan 30 hari atau setara 4 tahun 9 bulan, kini menimbulkan kecurigaan yang semakin menjadi-jadi pada peradilan Jessica. Penyidik dan JPU, kini diminta untuk secara terbuka, menjelaskan perkara yang penuh kejanggalan ini. Inilah beberapa kejanggalan penyidik dan JPU dalam kasus kopi sianida. Inilah kejanggalan-kejanggalan penyidik. Pertama, terkait Krisnamurti yang membujuk keluarga Mirna. Otto Hasibuan menegaskan bahwa, awal yang mendalangi kematian Mirna menjadi sebuah perkara hukum adalah, karena Krisnamurti membujuk keluarga Mirna, Edi Darmawan, untuk melakukan otopsi terhadap mayat Mirna, sehingga kematiannya dapat menjadi sebuah perkara hukum. Kedua, kopi yang dipindahkan ke botol. Otto juga mempertanyakan keaslian kopi yang diminum Mirna. Karena penyidik telah memindahkan kopi tersebut dari gelas ke botol, yang klaim penyidik takarannya disesuaikan. Padahal, menurut Otto, barang bukti yang paling asli, tetap saja pada gelas yang diminum Mirna tersebut. Ketiga, tidak dibuatkannya berita acara barang bukti. Penyidik menurut Otto, melanggar peraturan Kapolri tentang berita acara setiap barang yang dijadikan sebagai barang bukti. Otto menilai, setiap barang bukti yang ditangani penyidik, tidak dilengkapi berita acaranya. Seharusnya, ini berarti, semua barang bukti penyidik tidak sah. Keempat, celana jeans dan pipet yang tidak pernah ditemukan. Selain barang bukti yang tidak sesuai prosedur hukum, Otto juga merasa sangat janggal ketika barang-barang bukti utama, seperti celana yang dipakai Jessica, dan pipet yang dipakai Mirna untuk minum kopi, tidak pernah berhasil ditemukan. Inilah kejanggalan-kejanggalan JPU. Pertama, terkait bukti Mirna meninggal akibat sianida. Otto mengatakan, tidak ada sianida saat cairan lambung Mirna diperiksa. Padahal, bila memang meminum sianida, seharusnya zat tersebut bisa dideteksi di lambung, hati, urin, darah, jantung, dan otak. Menurut Otto, ada kemungkinan kopi yang diminum Mirna tidak mengandung sianida. Atau setelah Mirna meninggal, ada yang memasukkan sianida ke gelas yang diminumnya, entah itu di Cafe Olivier, atau tempat lain. Otto berpendapat, bisa saja sianida yang muncul di tubuh Mirna, kemungkinan terbentuk akibat proses alami pada orang meninggal. Di dalam persidangan, Otto menegaskan, kalau tidak terbukti korban mati karena sianida, maka tak ada kasus pembunuhan, apalagi pembunuhan berencana. Otto katakan bahwa, sesungguhnya JPU telah salah membawa kasus ini ke pengadilan ini. Kedua, tidak ada otopsi. Otto, dalam hal ini, mengacu pada pendapat ahli patologi. Menurut ahli patologi, penyebab kematian Mirna tidak bisa ditetapkan tanpa otopsi. Namun, Otto mengatakan JPU langsung menuduh Jessica, meski belum pasti bahwa Mirna meninggal akibat racun sianida. Di persidangan, Otto menegaskan bahwa kesimpulan jaksa spekulatif. Otto melanjutkan, JPU membuat seakan-akan keluarga Mirna keberatan soal otopsi. Otto kemudian membacakan transkrip pembicaraan ayah Mirna, Darmawan Salihin, yang intinya menyetujui otopsi. Ketiga, Jessica dituduh membunuh karena tidak menolong Mirna saat meregang nyawa. JPU tampaknya memiliki pertimbangan tidak waras, yaitu Jessica yang tidak sempat menolong Mirna,
saat Mirna meregang nyawa. Otto berpendapat bahwa, seringkali seorang pembunuh, berpura-pura menangis, dan menolong korban, agar tidak dicurigai. Keempat, pembantu Jessica, yang disebut membuang celana robek majikannya. Menurut Otto, gara-gara celana tersebut, masyarakat sontak menghakimi Jessica sebagai pembunuh. Dia pun mempertanyakan keberadaan saksi kunci ini, yaitu pembantu Jessica, yang tak pernah muncul di persidangan. Kelima, orang dari Cafe Olivier yang memindahkan data CCTV ke flash disk, tidak pernah dipanggil ke persidangan sebagai saksi. Otto mengatakan, hal seperti ini membuat tidak ada bukti dari mana asal-usul flash disk tersebut. Keenam, terkait fisiognomi. Menurut Otto, fisiognomi adalah teori usang. Teori ini sudah lama ditinggalkan. Otto katakan, fisiognomi bukan sains, melainkan seni membaca wajah yang ada sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Lalu, dengan nada sinis Otto tanyakan, apakah tidak ada bukti, sampai terpaksa pakai cara ini? Ketujuh, manipulasi CCTV. Banyak gerak-gerik di CCTV yang disebut JPU menunjukkan Jessica pembunuh. Salah satunya, adegan Jessica menggaruk-garuk karena sianida. Otto mengemukakan, gerakan itu tidak muncul lagi, karena ternyata Jessica hanya satu kali menarik celananya yang sesak, namun gerakan itu dibuat berulang, sehingga terkesan menggaruk. Dalam persidangan, Otto katakan, data rekaman CCTV, itu tempering, atau manipulasi. CCTV yang diedit, tidak bisa jadi barang bukti. Kedelapan, soal kamera di Olivier. Otto menjelaskan bahwa, ada kamera CCTV, yang mengarah langsung ke meja tempat Jessica duduk di Cafe Olivier, namun tidak pernah ditayangkan oleh JPU. Padahal, semua gerakan Jessica, bisa dilihat dari rekaman kamera tersebut. Aneh bin ajaib memang JPU, mereka sepertinya tidak sadar, sedang diarahkan oleh berkas penyidik, yang tidak jelas bukti-buktinya. Atau memang JPU sedang bermain api juga. Kami ingin mengkonfirmasi, kami tidak melihat ada berita acara penyitaan, jadi saya konfirmasi supaya keliru, siapa tahu saya kesalahan. Berita acara yang diterima oleh penasihat hukum sama dengan apa yang kami punya dan yang majelis hakim punya. Jadi tidak perlu lagi dipertanyakan yang mulia. Kami mohon, atau gini aja, apakah pipet itu ada sekarang? Pipet tidak termasuk dalam barang bukti yang disita. Hilang yang mulia. Hilang. Nanti dijelaskan oleh saksi. Inilah kejanggalan-kejanggalan majelis hakim. Pertama, menyerang profesi advokat. Ketika membacakan putusan, majelis hakim, terutama Hakim Binsar Gultom, menimbang bahwa apa yang dilakukan advokat Jessica, yang tidak lain Otto dan kawan-kawan, tidak benar ketika memposisikan Jessica sebagai orang yang tidak bersalah. Bahkan juga menyerang pribadi kami sebagai advokat, menyerang profesi advokat dengan mengikuti undang-undang advokat. Itu sangat tidak patut sebagai dilakukan oleh seorang hakim. Padahal, menurut Otto, tugas advokat memang seharusnya berusaha membela seseorang dari tuduhan-tuduhan yang menurut mereka tidak benar. Dia bilang seharusnya kami tidak boleh lagi katanya menyatakan terdakwa tidak bersalah, tidak pelaku. Ini hakim yang bagaimana? Kedua, mengatakan tangisan Jessica sebagai sandiwara. Pertimbangan hakim tentang tangisan Jessica sebagai sandiwara, juga dinilai Otto sebagai pertimbangan yang aneh, karena hakim sebenarnya sedang menyerang pribadi Jessica. Tidak patut seorang hakim mempertimbangkan soal tangisan orang. Karena orang nangis atau tidak, itu hanya Jessica yang tahu. Kecuali dukun mungkin. Menurut Otto, soal Jessica menangis adalah urusan pribadi Jessica, dan hanya dia dan Tuhan yang tahu. Apakah tangisan itu ungkapan kesedihan atau memang sandiwara saja? Ketiga, hakim tidak jujur. Otto juga menilai bahwa, majelis hakim sejatinya tidak jujur dalam menimbang perkara kasus kopi sianida. Hakim hanya menimbang hal-hal yang memang memberatkan Jessica. Hakim tidak membaca pertimbangan-pertimbangan hukum yang lain. Di sini ketidakjujuran majelis hakim. Yang BB4 dia tidak bicarakan. Tadi kan BB2 ya? Iya, BB2. BB4 yang menyatakan bahwa di dalam tubuh korban itu tidak sedih, kenapa nggak dia pertimbangkan? Jangan lupa dukung channel ini.